Putrasa dan teman saya ada Immanuel dengan Dian. Kali ini, di kesempatan kali ini kita akan membuat acara podcast yaitu dengan bertema pergaulan bebas. Ya, jangan lama-lama lagi, kita kembali ke konten. Ini saya ada sedikit pertanyaan untuk misal, misalkan bisa menjawab. Ya. Pencegahan apa agar tidak terjerumus pergaulan bebas? Pencegahan apa agar tidak terjerumus pergaulan bebas? Jadi banyak sekali pencegahannya ya Mas. Pencegahannya itu yang pertama jelas harus dari diri sendiri dulu, dengan menanamkan sifat di mana harus dekat dengan Sang Pencipta. Ya, jadi kalau misalnya seorang umat Muslim itu berarti harus sering taat ibadahnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua jelas selalu memilih dalam berawan atau bergaul. Karena kalau ada orang pepatah bahwasanya kalau milih itu nggak ada teman, tapi itu salah. Kita wajib atau sholat atau untuk anak generasi sekarang itu wajib untuk memilih pergaulannya seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang jelas selalu memfilter informasi-informasi yang ada di media sosial, karena sekarang kalau di media sosial itu kan banyak informasi-informasi yang kiranya bisa mengarahkan ke pergaulan bebas. Jadi kita harus berusaha pandai-pandai untuk memfilternya. Itu pencegahannya Pak. Lalu mengapa seseorang bisa terjerumus ke pergaulan bebas? Alasannya sebenarnya sepele ya Mas. Kenapa contoh seperti Mas Immanuel, anak muda itu gampang banget terjerumus. Yang jelas alasan pertama mereka adalah ingin mencoba, penasaran, begitu. Penasaran ini rasanya sih bagaimana. Yang namanya pergaulan bebas itu bukan berarti hanya terfokus kepada tentang seks ya, tapi juga penggunaan obat, ya kan, obat-obat terlarang, kemudian minuman-minuman keras, jadi seperti itu. Kemudian tindakan-tindakan yang kiranya menyimpang dari alurnya atau mungkin dari norma-norma dan norma-norma sosial yang ada di lingkungan. Jadi awal mulanya adalah coba-coba, penasaran. Lalu kenapa pergaulan bebas remaja itu harus dihindari? Nah, kenapa pergaulan bebas itu harus dihindari? Penting sekali untuk kita hindari supaya apa? Supaya pribadi seseorang atau individu itu dapat berkembang. Kayak gitu. Berkembangnya bagaimana? Ya, ketika dia berkembang dengan baik, pasti dia akan memandang setiap lingkungan itu adalah tempat yang bagus seperti itu, dan akan ada muncul atau efek yang baik untuk dirinya. Jadi jawabannya seperti itu. Lalu dampak pergaulan bebas bagi generasi muda itu kayak gimana? Dampak negatifnya, kalau untuk dampak negatif sih banyak ya Mas. Kalau kita bedah hari ini kita mungkin selesai pembahasan kita 1 jam ini karena selesai. Dampak negatifnya itu jelas banyak banget Mas. Yang pertama adalah dari kalau secara ilmu biologinya adalah dari pikirannya, dari konsentrasi berpikir. Kalau seorang anak muda zaman sekarang itu ketika dia sudah terkena dampak negatif dari sebuah pergaulan bebas, itu konsentrasi mereka untuk berpikir itu otomatis langsung berkurang. Jadi untuk berpikir saja mereka kurang, dan untuk berkonsentrasi terkait dalam satu hal atau satu bidang mereka akan juga kurang. Nah, kemudian yang kedua, dampak negatif dari pergaulan bebas yang akan dialami oleh anak muda zaman sekarang atau masa-masa sekarang, itu yang kedua adalah mereka gampang emosi. Ya, jadi psikologi mereka itu kadang tidak bisa dikontrol. Mas Immanuel mungkin pernah membaca atau mendengar bahwasanya ada anak umur 13 tahun rusuk
gurunya sendiri ya. Nah itu masuk dampak dari dampak negatif dari pergaulan bebas karena mereka tidak bisa memfilter apa sih yang namanya norma sosial, norma agama, kemudian apa aja yang harus kita lakukan gitu di lingkungan. Jadi itu paling dampak negatifnya yang paling besar untuk pergaulan bebas yang dialami oleh anak muda zaman sekarang. Nah, Menurut Mister, apakah faktor keluarga memicu pergaulan bebas? Faktor keluarga. ya untuk faktor internal yaitu yang Mas Immanuel sebut tadi, keluarga pasti itu pasti. Kenapa? Kalau di dalam keluarga saja mereka tidak merasa nyaman, mereka tidak ada bimbingan, pasti mereka akan mencari sumber yang lain supaya mereka nyaman. Nah, dari sumber yang lain inilah akhirnya muncul ya kan pergaulan bebas itu. Jadi faktor keluarga itu penting kayak gitu. Kalau misalkan di dalam keluarga itu tidak kondisinya tidak harmonis, tidak saling ada istilahnya tukar pikiran antara orang tua dengan anak, ya apalagi anak zaman sekarang, juga zaman sekarang itu perlu banget, perlu sangat plus sekali Mas Immanuel itu dekat dengan orang tua. Jadi orang tua atau keluarga itu mempunyai faktor yang sangat penting untuk terkait dengan biar orang itu tidak lepas dari jalurnya atau terhindar dari pergaulan bebas. Tapi kalau misalkan di dalam keluarga ini itu sudah maaf, dalam tanda kutip sudah broken home, nah itu juga bisa mengakibatkan anak tersebut masuk ke dalam pergaulan bebas. Kembali ke dampak pergaulan bebas. Misal pergaulan bebas kan dampak negatif banyak tuh. Jika dilihat dari sudut pandang sosial itu gimana? Apa contohnya masyarakat? Yang jelas kalau dari masyarakat itu pasti akan memandang sebelah mata. Anak-anak yang mengikuti pergaulan bebas yang sudah over atau mungkin sudah terlalu ekstrim, itu kadang kalau di masyarakat tidak akan dipedulikan seperti itu. Mereka akan kebanyakan ya jelas mencemooh, ya kan, kemudian dalam kata lain ya memberikan semacam omongan yang menurut masyarakat itu orang ini seperti itu, ini nggak penting nih, nggak boleh ada nih di lingkungan kita. Harusnya mereka itu silakan keluar dari lingkungan. Jadi karena ada dampak apa sih ya, sosialnya yang jelas, mereka akan dikucilkan, ya kan? Seperti itu. Karena masyarakat memang saat ini menginginkan di mana lingkungan di masyarakat itu lebih teratur. Seperti itu. Apakah pergaulan bebas bisa mempengaruhi karakter dari remaja? Kalau untuk pengaruh ke karakter seorang remaja dari pergaulan pasti akan ada pengaruhnya. Itu tadi mulai dari cara berpikirnya, kemudian cara ngomongnya, ya. Kalau anak-anak yang sudah masuk ke pergaulan bebas yang sangat ekstrim, itu jarak cara berpikir itu juga nggak bisa diterima akal. Ya, kemudian cara ngomongnya juga kadang tidak bisa direm ibaratnya, kadang emosinya kan itu. Makanya kenapa pergaulan bebas itu dampak negatifnya, jadi positifnya. Apa dampak yang menyebabkan aksi kenakalan remaja semakin marak? Yang jelas medsos yang pertama adalah ya itu jelas medsos, media sosial, HP, internet. Karena itu tadi mereka tidak bisa memfilter dengan baik. Dan juga faktornya lagi adalah ya, dari lingkungan rumah. Karena pendidikan sebenarnya pendidikan yang paling luar biasa itu adalah kalau di lingkungan rumahnya itu dididik dengan baik, kemudian diberikan yang namanya sebuah pendekatan secara baik dan menjelaskan kepada anak di
didik atau anak-anak yang sekarang itu anak muda zaman sekarang itu akan jadi juga ya kata indah gitu ya. Jadi paling utama adalah medsos. Kalau menurut kami media sosial itu luar biasa seperti itu. Dari tadi kan bahas dampak negatif nih. Kira-kira dampak positif dari pergaulan bebas itu apa? Kalau dampak positifnya dari pergaulan bebas, kalau pergaulan bebas konotasinya sedikit negatif ya. Tapi kalau masih menanyakan ada nggak dampak positif itu? Ada. Yaitu yang jelas mereka lebih mengenal orang banyak. Lebih ke situ mengenal orang banyak, yang jelas karena dengan mengenal orang banyak mereka akan tahu mendapat informasi jelas. Makanya itu kenapa dampak positifnya paling lebih ke hal kalau dalam agama itu silaturahmi. Bagaimana jika dalam pergaulan tidak ada etika? Kalau tidak ada dalam pergaulan tidak ada etika, kita sudah bisa, ya kan? Semua orang harus punya etika dalam bergaul. Karena kita nggak tahu ketika kita ngomong sama orang, kemudian kita ngomongnya belak-belakan, ya kan? Kita nggak tahu nih orang sikapnya kayak gimana, apakah sensitif, apakah cuma biasa saja, kita nggak tahu. Jadi yang namanya etika penting dalam pergaulan seperti itu. Kita harus bisa memposisikan diri kita itu seperti apa. Kita harus melihat kondisi seperti apa. Makanya kenapa kalau anak-anak atau anak muda zaman sekarang bergaul itu kadang itu tadi omongnya gampang lepas, akhirnya nggak tahu situasi seperti apa. Kalau nanti berantem, ya kan, itu penting banget. Kan ada moral dan etika misalnya. Kira-kira perbedaan dari antara dua itu apa dalam pergaulan? Moral dengan etika perbedaan itu sangat tipis, Mas. Kalau moral itu lebih ke cara kita berpikir. Kalau etika bagaimana kita melakukan actionnya atau tindakan. Jadi sedikit banget tipis. Kalau moral kita nggak bisa kita jaga atau nggak bisa kita tingkatkan dengan baik, ya etika kita juga kurang. Kemudian kalau etika kita juga lebih berlebihan, otomatis moral kita juga akan berkurang. Makanya kenapa perbedaan antara moral dengan etika itu sangatlah tipis. Moral itu lebih ke pikiran, atau mungkin istilahnya hasrat mereka, ya seseorang itu melakukan sesuatu, ya kan itu boleh dijawab niat kan. Tapi kalau etika itu sudah boleh tidak. Contoh seperti ini, saya ketika ngomong sama Mas Immanuel, etika saya kan harus baik, gitu loh, berbicaranya harus sopan, gitu. Itu etika. Ya. Tapi kalau moral, saya akan berpikir bahwa bagaimana cara supaya saya ngomong yang sopan sama Mas Immanuel, itu moral. Saya mungkin tidak perlu berlebihan, ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Mas. Kembali ke pertanyaan awal, pencegahan. Nah, terus juga ada kesimpulan tentang apa? Untuk pencegahannya jelas, yaitu dari anak zaman sekarang yang berpergaulan bebas itu nggak konotasinya nggak anak muda kok ya, tapi semua baik muda maupun tua ya harus bisa mencegahnya. Karena mencegahnya bagaimana? Yang satu, kita harus mendekatkan diri ke sang pencipta kita sebagai umat muslim, bisa nanti jam kedua telah selesai. Saatnya masuki jam ketiga. Kesimpulannya yang namanya pergaulan bebas itu perlu kita waspadai karena banyak sisi negatif yang berkembang positifnya. Jadi masing-masing dari kita atau individu harus belajar untuk bisa filter
apa-apa yang kiranya perlu kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Itu kesimpulan saya. Jadi nanti itu pencegahan dari kesimpulan menurut saya. Ya mungkin segini aja untuk pertanyaan dari saya tentang pergaulan bebas. Terima kasih banyak bisa diwawancarain untuk dari Siap. Sama-sama. Sekian dari podcast kami. Saya Kaksa, saya Lian, saya Noel. wassalamualaikum